Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam salat Jumat ini saya mengajak kepada segenap jamaah, khususnya pribadi saya dan semua jamaah yang hadir dalam salat Jumat ini, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan kita, lebih-lebih ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jalankan apa-apa yang diperintah oleh Allah dan mari kita jauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah. Nilai takwa inilah yang paling penting bekal kita kelak untuk di akhirat. Watazawwadu, dan berbekallah kamu, sangulah kamu sekalian. Fa inna khairaz zadi taqwa, maka sesungguhnya sebaik-baik sangu, sebaik-baik bekal adalah takwa. Maka takwa adalah prioritas sangat utama. Maka mari kita tingkatkan dengan menjalankan apa-apa yang diperintah oleh Allah dan mari kita jauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah, dalam sebuah hadis Nabi telah diriwayatkan, dalam hadis tersebut para jamaah la taqumu as-saah hatta, ya, tidak akan terjadi hari kiamat sehingga akan terjadi al-haraj wa yuksiru al-haraj. Apa sih al-haraj itu? Al-qatlu, yaitu banyaknya pembunuhan dan pembantaian. Jadi salah satu di antara akan terjadi kiamat, banyak tanda-tandanya, salah satu di antaranya adalah al-haraj yang bermakna al-qatlu, yaitu banyaknya pembunuhan dan pembantaian. Ini salah satu ciri akan datangnya kiamat para jamaah. Nah, pembunuhan ini terjadi sejak dulu sampai sekarang. Sehingga para jamaah kita sering mendengar berita baik di TV, di media, di medsos. Kejadian-kejadian hal sepele, kejadian sepele menjadikan terbunuhnya seseorang. Ada kejadian seorang ayah membunuh anaknya terjadi. Ada kejadian seorang anak membunuh orang tuanya terjadi. Ada seorang suami atau seorang istri membunuh pasangannya. Ini terjadi. Karena hal sepele. Dan ini menunjukkan bukti bahwa ternyata pembunuhan-pembunuhan ini terjadi di zaman-zaman ini. Dan ini disabdakan Rasulullah bahwa itu menunjukkan dekatnya hari kiamat. Untuk itu para jamaah penting sekali kita menjauhi perbuatan tersebut. Perbuatan yang mengakibatnya melayangnya nyawa seseorang ini diberitakan oleh Allah termasuk dosa besar. Dosa besar. Nah, hal ini dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 7 besar, ada 7 dosa besar yang seyogyanya kita orang beriman ini menjauhi perbuatan tersebut.
Ijtanibu asaba'al mubiqat. Jauhilah wahai kaum muslimin, jauhilah kamu sekalian 7 dosa besar yang membinasakan. Yang pertama para jamaah adalah asyirku billah. Syirik, menduakan Allah, menyembah selain Allah, minta pertolongannya, minta apapun kepada selain Allah. Ini syirik, menduakan Allah. Yang kedua kata Rasul, perbuatan dosa besar, 7 dosa besar. Yang kedua adalah asihru, sihir, menyantet. Ini perbuatan dosa besar. Dan yang ketiga ini yang saya maksud para jamaah, al-qatlu, membunuh allati haramallah, yang mana Allah mengharamkan membunuh jiwa seseorang illa bil haq, kecuali membunuh yang dibolehkan oleh syar'i. Karena orang tersebut telah membunuh seorang, maka dikisoslah itu allati harama illa bil haq, kecuali syariat membolehkan. Ini para jamaah. Nomor 3 adalah perbuatan membunuh dikategorikan oleh Allah dan Rasulnya termasuk perbuatan dosa besar. Untuk itu jangan sampai kita orang Islam punya pikiran, punya benih-benih ke sana, jangan sampai. Maka secara jelas kita harus tahu Allah dengan tegas mengharamkan atau melarang perbuatan pembunuhan ini. Allah telah berfirman para jamaah, wala taqtulu an-nafsa allati haramallahu illa bil haq, Al-Isra ayat 33. Dan janganlah kamu sekalian membunuh jiwa, membunuh seseorang allati haramallah, yang mana Allah telah mengharamkan pembunuhan itu illa bil haq, kecuali yang telah disyariatkan atau yang dibolehkan. Ini para jamaah. Dan dalam hadis lain juga, dalam hadis ditegaskan larangan membunuh ini. Kulul muslim alal muslim haramu damihi wa malihi wa irdihi. Hadis Muslim, Bukhari Muslim. Setiap Islam dengan muslim lainnya haram untuk mengambil hak darahnya, mengambil hak hartanya, wa irdi, dan harga dirinya. Ini para jamaah, larangan-larangan membunuh ini jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Maidah para jamaah ayat 32 ini juga diterangkan. Man qatala nafsan bighairi nafsin, barang siapa yang membunuh jiwa bighairi hak, tanpa bighairi nafsin ya, bighairi hakin, tanpa dibenarkan, yaitu bukan karena orang itu membunuh, au fasadin fil ar, atau bukan karena orang itu membuat kerusakan di muka bumi, faka'an nama qatla annas jami'a, diumpamakan oleh Allah bagikan membunuh orang semuanya. Ini para jamaah, orang yang membunuh jiwa seseorang tanpa dibenarkan oleh syari', maka bagaikan orang itu membunuh manusia semuanya. Naudzubillah. Kenapa diumpamakan oleh Allah seperti itu para jamaah? Coba kita bayangkan orang yang membunuh seseorang, orang yang dibunuh tersebut tentunya punya keluarga. Dia punya ibu, dia punya ayah, dia punya anak, dia punya tetangga, dia punya teman-teman, dia punya lingkungan teman-teman, sahabat-sahabat, banyak orang di lingkungannya. Dan ketika dibunuh, maka orang-orang tercinta tersebut merasa kehilangan. Itulah para jamaah, sehingga bagaimana orang yang membunuh satu orang diumpamakan oleh Allah bagaikan membunuh semua orang. Begitu hati-hatinya, begitu bahayanya, begitu larangan yang luar biasa Allah dan Rasulnya, jangan sampai terjadi pembunuhan. Lanjutannya tersebut, wa man ahyaha faka'annama ahyan nas jami'ah. Sebaliknya para jamaah, apabila ada orang kok tidak melakukan pembunuhan, menghidupkan manusia, membantu manusia, menyenangkan manusia, maka bagaikan orang itu menghidupkan semua manusia. Ini kebalikannya. Untuk itu ayat ini memberikan
pengertian kepada kita jamaah, jangan sampai kita ada kejadian atau ada keinginan-keinginan, ada hati yang punya unek-unek ke sana. Naudzubillahi min dzalik. Untuk itu para jamaah, larangan-larangan Allah tersebut monggo kita pahami, kita cerna. Karena akhir-akhir ini sering terdengar berita-berita dan peristiwa membunuh anak-anak. Para jamaah, sepintar-pintarnya orang melakukan kejelekan, terutama dosa pembunuhan ini, dia tutup rapat, Allah akan membuka kejelekannya. Kita dengar bagaimana seseorang membunuh orang, ditutup rapat-rapat, diberitakan bahwa yang membunuh bukan dia, seakan-akan terjadi tembak-menembak, tetapi Allah membuka. Ini Allah akan membuka kedok orang yang membunuh walaupun ditutup rapat. Pernah peristiwa berpuluh tahun yang lalu di Jombang, ada orang yang namanya Rian, membunuh belasan orang, dikubur di tempat pembuangan kotoran, sapi tank. Dimasukkan di dalam sapi tank, tidak ada orang tahu, tetapi lama-lama Allah membuka kedoknya, membuka kejelekannya, karena perbuatan membunuh orang akan dibuka oleh Allah. Begitu juga banyak orang yang membunuh orang dengan cara dipotong-potong, naudzubillah. Tubuhnya dipotong menjadi 7, menjadi 8, menjadi 10, dibuang di hutan, dibuang di sungai, ditanam di tengah hutan, di tengah tanaman tebu. Tetapi Allah menyingkap, Allah membuka kejelekannya, Allah membuka aibnya. Walaupun ditutup-tutupi dengan cara apapun. Ini para jamaah, kekejian membunuh ini pasti Allah akan membuka kejelekannya. Untuk itu para jamaah sekali lagi bahwa dengan tegas Allah melarang namanya membunuh ini. Untuk itu salah satu penyakit hati yang menuju untuk kejadian membunuh ini diantaranya adalah hasad para jamaah, iri dengki. Dalam sebuah kitab Bidayatul Hidayah ini diterangkan para jamaah, ada 3 sifat hati, ya, 3 sifat ini yang berbahaya, yaitu sifat hasad atau iri dengki. Yang kedua riya, yang ketiga adalah ujub atau sombong. Yang pertama hasad ini yang bahaya. Orang yang punya penyakit hasad, iri dengki para jamaah, ini akan menimbulkan kecelakaan pada dirinya dan akan menimbulkan kejadian yang membahayakan untuk sekitarnya. Orang yang punya hasad ini akan menimbulkan kekacauan, pembunuhan, percekcokan. Untuk itu perbuatan hasad mari kita jauhi. Karena hasad inilah awal pertama muncul seseorang dendam, muncul seorang ingin membunuh, munculnya seseorang ingin melenyapkan harta orang, ingin melenyapkan nyawa seseorang. Untuk itu sekali lagi penyakit hasad adalah penyakit berbahaya, seyogyanya harus dihindari. Tidakkah kita lihat bagaimana peristiwa Habil dan Qabil, bagaimana Habil anak Nabi Adam, Qabil ini iri dengan Habil saudaranya sendiri. Ketika Habil menikah dengan Iklimah, dengan Labuda, sedangkan Qabil nikah dengan Iklimah, tetapi Qabil tidak terima, dia iri. Kenapa saya dinikahkan dengan ini? Yang iri kedua, hasad kedua, Qabil tidak menerima karena korban yang diterima oleh Allah ternyata korbannya Habil. Sehingga Qabil iri, dengki. Nah, sifat iri dengki inilah para jamaah yang rawan menimbulkan percekcokan, rawan menimbulkan perkelahian, rawan menimbulkan pertumpahan darah. Dan ini dicontohkan oleh anak Nabi Adam yakni Qabil yang punya sifat hasad atau iri dengki. Untuk itu sekali lagi dalam kesempatan yang berbahagia ini perlu kita tanamkan bersama-sama bahwa sifat membunuh atau menghilangkan jiwa seseorang ini jelas-jelas dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya dan termasuk dosa besar.
Dan yang kedua para jamaah, jalan menuju titik-titik atau benih-benih untuk timbul pembunuhan biasanya adanya sifat iri, sifat dengki. Untuk itu mari jika di hati kita ada sifat iri, segera dijauhi, segera dibasmi dengan banyak berzikir, dengan menyenangkan orang yang kita musuhi, kita baiki mereka agar hati yang ada sifat iri dengki ini betul-betul hilang sehingga antara satu dengan yang lain kita saling bersaudara. Ya, inilah para jemaah. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan oleh Allah dari sifat hasad, dijauhkan dari sifat hati yang kotor dan kita didekatkan dengan oleh Allah oleh kebaikan-kebaikan. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waddzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Ya Allah ya Allah ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arham ummata Muhammad. Allahumma arham ummata Muhammad. Allahumma arham ummata Muhammad. Allahumma aslih ummata Muhammad. Allahumma ansur man nasaraddin wahdul man khadalal muslimin wa damir a'da'ad-din wal kafar wal musyrikin wa ali kalimat ila yaumiddin. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawil halana khususan baldah Indonesia min ahsanil ahwal bihaulika wa quwwati ya kabir ya muta'al ya aziz ya mifdhal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.